Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat ikhwatal iman, pembahasan dalam uraian kajian kita terkait tentang kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang telah kita awali dalam sesi pembahasan pertama terkait dengan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, meluruskan anggapan ketika sebahagian kita abai terhadap kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita telah mengenengahkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan dan kedudukan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di antaranya telah kita sampaikan yang pertama, dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menjadi sebab utama suatu umat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Bahkan di antara poin-poin yang telah kita sebutkan, orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bagian dari sifat yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang mukminin. Begitu juga menjadi sifat ahli surga sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah termasuk dari sifat orang-orang munafik sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bah. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan akan menjadikan kehidupan yang baik bagi umat atau kaum yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sehingga kehidupan mereka lebih baik, mereka lebih berwibawa, mereka lebih disegani sehingga tidak mudah umat yang lain menggerogoti mereka, melecehkan mereka, bahkan merendahkan mereka, atau hal-hal yang mungkin tidak menutup kemungkinan sampai pada menumpahkan darah mereka. Nah, ketika terjadi hal-hal yang demikian, di mana harga diri kaum lagi dipandang, ya, di mana kehormatan kaum muslimin tidak lagi diperhitungkan. Maka ketika kita melihat kondisi ini, bila terjadi pada satu kaum, pada satu umat, lihatlah. Sebabnya diantaranya adalah ketika mereka jauh dari turunan agama mereka. Dan salah satunya ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi menjalankan tuntunan agamanya, mereka jauh dari syariat agama mereka, dan tidak adanya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehormatan mereka tidak lagi dihargai. Ya, kehidupan mereka tidak lagi dipandang. Mereka dianggap adalah sampah di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Sehingga tidak jarang kita dengar dalam perjalanan kehidupan manusia di mana kaum muslimin harga dari darah mereka tidak lagi diperhitungkan. Maka mudah umat-umat yang lain mengalahkan mereka, meremehkan mereka, bahkan membunuh mereka. Ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan ketika mereka jauh dari tuntunan agama dan tidak adanya orang-orang yang menegakkan panji-panji amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bagaimana ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini diabaikan? Ini juga akan memicu datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kehancuran akan terjadi pada satu umat ketika tidak ada lagi yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar.
Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah mengumpamakan kaum itu seperti orang yang naik di atas sebuah kapal, sebuah bahtera. Maka ketika orang-orang yang berada di bagian bawah, yang mereka tinggal tepat di lumbung kapal, mereka membutuhkan air, maka mereka akan naik, sehingga akan mengganggu posisi orang-orang yang ada di bagian atas. Mereka menimba air dari atas kapal. Begitu mereka dapat air, mereka bawa ke bawah. Ini sangat mengganggu, sangat membuat risih orang-orang yang ada di atas. Dan mereka pun risih. Ya, semua memandang, semua melihat dengan sudut matanya. Akhirnya berpikir, kenapa mesti kita naik ke atas, turun lagi ke bawah? Toh di dinding di samping kita ini ada air. Untuk memudahkan mereka, mereka bocori kapal tersebut. Sehingga air yang mereka butuhkan akan langsung sampai pada mereka dari bocoran dinding kapal tersebut. Nah, orang-orang di atas membiarkan. Bahkan mereka juga menikmati kemungkaran ini. Ini sebuah kemungkaran yang terjadi di atas kapal tadi. Mereka menikmati. Kenapa? Nggak capek mereka nggak risih, mereka nggak terganggu, akhirnya mereka abai, mereka biarkan. Nah, kapal terus berjalan. Apa yang akan terjadi kalau ini dibiarkan dan tidak diingatkan dan tidak dilarang atas apa yang telah mereka lakukan? Maka alamat kapal ini akan tenggelam. Inilah perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga kaum muslimin, di antara hal yang terjadi bila kita abai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ini, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Ketika ketika kaum muslimin, ketika kita tidak lagi peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, tidak lagi kita peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini akan menjadi penyebab terhalangnya dan tidak diistijabahnya doa kita. Kata Nabi SAW, "Tsumma tad'unahu." Lalu kalian setelah terjadinya bencana, setelah mereka dilecehkan, ya, setelah kaum muslimin, maka mereka ingat, mereka bermunajat kepada Allah karena mereka lemah. Mereka bermunajat kepada Allah. Tsumma tad'unahu, kata Nabi SAW, kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kalian. Maka inilah poin juga yang menunjukkan bahwa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Pentingnya dakwah. Karena sesungguhnya dakwah itu, ya, mengajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang, melarang orang dari kemungkaran. Maka dikatakan di antara poinnya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar min asbabi man'i doa. Abai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pedulinya kita terhadap hal itu, ini akan menjadi penyebab terhalangnya doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang kita katakan di akhir bahasan kita tadi malam, sebenarnya beberapa poin dari dalil-dalil yang kita kumpulkan. Bahkan mengumpulkan ada sekitar 15 poin yang menggambarkan dan menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di mana di antaranya secara ringkas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedekah. Dan ini sedekah, ya, bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Bersedekahlah dengan hal yang lain. Dengan apa? Salah satunya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, ketika orang-orang yang tidak punya apa-apa, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka mengatakan kepada Nabi, maaf, zahaba ahlud duthuri bil ujur.
pahala telah diborong oleh orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli. Ketika kami salat, mereka salat. Ketika kami puasa, mereka puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami cuma gigit jari. Apa yang mau kami sedekahkan? Kata orang-orang miskin kepada Nabi SAW. Lalu diajarkan oleh Nabi. Ada sedekah yang bisa kita lakukan ketika kita tidak punya yang bisa kita sedekahkan. Walaupun kita memandang sedekah itu identiknya dengan amal yang terkait dengan harta. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengajarkan. Inna fi kulli tasbihatin sadaqah, kata Nabi. Diajarkan oleh Nabi SAW dengan membaca kalimat-kalimat tayyibah, zikir-zikir. Nabi mengatakan, sesungguhnya di balik setiap tasbih itu dihitung sadaqah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Di setiap tahlil, seorang berzikir membaca la ilaha illallah, itu juga sadaqah. Lalu di ujung hadisnya Nabi SAW menyebutkan, yaitu di dalam fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dihitung oleh Nabi SAW min dimnis sadaqat. Dihitung oleh Nabi SAW termasuk dari bentuk yang nilainya sama dengan sedekah. Nah, di sini kaum muslimin, ikhwatal iman, ini adalah kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Karena itulah ganjaran dari sedekah. Nah, ketika kita menjalankan itu, melakukan itu, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ujung dari hadis ini akhirnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang miskin untuk mengimbangi amal orang-orang kaya di dalam sedekah mereka. Mereka amalkan. Ya. Dasar para sahabat adalah orang-orang yang gigih di dalam ibadah. Mereka melihat, ini kenapa orang-orang miskin ini kok mulutnya komat kamit? Akhirnya mereka tahu yang diajarkan oleh Nabi, bocor rahasia tersebut. Akhirnya mereka juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin tersebut. Ya, yang dihitung oleh Nabi SAW sama dengan sedekah. Setelah mereka bersedekah dengan harta mereka, dan orang-orang miskin mengimbangi mereka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini yang ingin kita garis bawahi sesuai dengan materi kita. Tapi ujungnya, ketika orang-orang miskin mengimbangi sedekah orang-orang kaya dengan zikir dan amar ma'ruf nahi mungkar ini, rahasia ini kemudian bocor. Ya, rahasia ini bocor. Didengar oleh orang-orang kaya, diikuti oleh mereka. Sehingga orang-orang miskin tetap apa? Yang tadi bisa mengimbangi, kemudian juga akhirnya kalah. Datang lagi mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalah lagi kami. Salah satu keutamaan kegigihan para sahabat di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Aplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Nah, begitu orang-orang kaya juga berzikir, juga menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang miskin untuk mengimbangi sedekah orang-orang kaya, akhirnya mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Minta lagi, apalagi ya Rasulullah? Ya, yang khusus untuk kami. Apa kata Rasulullah SAW? Itulah keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, artinya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita garis bawahi adalah di mana amar ma'ruf nahi mungkar dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sedekah. Kemudian yang terakhir kita singkat saja. Yang terakhir, keutamaan dari amar ma'ruf nahi mungkar ini, di mana ketika seseorang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ini akan menjadi salah satu mukaffirat, yaitu penggugur dosa. Kita sadar ikhwatal iman, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kekhilafan dan kesalahan. Semua kita. Ya. Karena itulah sifat kita sebagai manusia. Ya. Bahkan kadang-kadang kita sadar ada kesalahan-kesalahan yang saat ketika
keimanan kita berkata, kita ingin bertaubat. Kita ingin bertaubat. Namun kembali kepada sisi lemah kita sebagai umat manusia. Ada kalanya kesadaran kita akan sebuah kesalahan, ya, yang kemudian di hati kita ingin bertaubat. Ikhwatal iman, jujur saja. Kalau kita ikhlas, kalau kita dalam kehidupan kita, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kadang kita sadari itu sebuah kesalahan. Kalau kita sadar itu sebuah kesalahan. Belum lagi kita melihat begitu banyak dalam hidup kita, sebenarnya kita salah, tapi kita tidak menyadari itu sebuah kesalahan. Inilah sifat manusia. Bahkan ketika ada orang yang menegurnya, dia justru akan membantah seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, anggaplah kalau kita tahu dan sadar ini sebuah kesalahan. Seringkali kita ingin, ya sudahlah, saya bertobat kepada Allah. Ya? Saya bertobat kepada Allah. Karena kita sadar ini sebuah kesalahan. Tapi ikhwatal iman, sampai detik ini, masih terulang. Padahal kita sangat tahu dan faham. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, jazahumullah khair. Di antara syarat taubat itu adalah meninggalkan perbuatan itu. Tapi ikhwatal iman, sampai detik ini, masih berat bagi kita untuk meninggalkan itu. Dan dia terulangi dan terulangi kembali entah sampai kapan. Belum lagi kita berbicara terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita tidak sadari. Artinya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih dari dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Bahkan dikatakan oleh para ulama, demi Allah, yang telah kita perbuat dengan badan kita ini, mengeluarkan bau, niscaya tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Itulah kita manusia. Hari ini kita pun masih dihormati oleh orang. Ya. Hari ini antum masih mau mendengar apa yang saya katakan. Antum mau masih bersabar duduk di sini bukan karena saya bersih dari dosa. Tapi karena sampai hari ini antum belum tahu dan tidak tahu karena Allah masih menutup aib saya. Itu kesalahannya. Sehingga muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun, sandaran terbesar kita adalah ampunan Allah. Maka raihlah ampunan Allah itu. Ya, raihlah ampunan Allah itu dengan apa? Ikhwatal iman, salah satunya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini keutamaan di dalam kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Keutamaan-keutamaan ini ikhwatal iman. Keutamaan-keutamaan ini tentu akan mengantarkan kita ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan benar. Ya. Ada ketentuan dan syarat. Ketika seseorang melihat dari satu ibadah, satu amal seperti sedekah, Allah lipat gandakan pahala sedekah. Satu yang kita sedekahkan diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran seumpama satu benih yang kita tanam. Dari satu benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu akan menghasilkan 100 biji. 700 kali lipat balasan yang Allah berikan pada orang yang bersedekah. Bahkan di ujung ayat 700 kali lipat ini bukan nominal akhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan di ujung ayatnya masih Allah katakan yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ikhwatal iman, pahala dan keutamaan dari sedekah ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita dapatkan? Bila sedekah dan ibadah kita misalnya
kita lakukan itu dengan keikhlasan. La riya'an wala sum'ah. Kita lakukan dengan keikhlasan. Ini syaratnya, ini kaidahnya. Jangan harap kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, segunung pun sedekah emas yang kita lakukan, tapi ketika tidak ada keikhlasan, justru di sana kita mengharapkan sanjungan dan pujian. Lihat hadis Nabi SAW yang Nabi katakan, orang yang bersedekah yang kemudian Allah sulut api neraka dengan dirinya. Apa yang menyebabkan? Apakah dia bohong-bohongan sedekah? Apakah hanya sebatas pencitraan dia bersedekah? Apakah hanya sebatas konten dia ya? Apakah itu yang menyebabkan dia betul-betul bersedekah? Bukan ica-ica sedekahnya. Dia bersedekah. Tapi apa yang tidak ada pada sedekahnya? Yang ketika dia katakan dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disanggah oleh Allah dan Allah katakan kadzabta. Engkau dusta, kata Allah. Nah, artinya dia bersedekah, dia jalankan. Tapi kenapa Allah sanggah? Padahal dia sudah melakukan. Karena hilang darinya syarat diterimanya amal, yaitu keikhlasan. Ya, yaitu keikhlasan. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum masih ingat dan merujuk kembali kajian kita di 2 kali pembahasan, 2 kali sebelum ini. Apa temanya? Hal-hal yang membatalkan amal. Ya. Hal-hal yang membatalkan amal. Ketika seorang bersedekah, dia ikhlas di dalam sedekahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu ketika terlindas anak ayamnya oleh orang yang dia beri sedekah. Dia maki-maki, ungkit sedekahnya itu. Dapatkah dia 700 kali lipat? Tidak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Nah, ini ketentuan. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan gugurkan sedekah yang telah kalian lakukan dengan apa? Dengan cacian, hinaan, dan makian. Serta mengungkit-ungkit pemberian. Kalau antum masih ingat, kajian kita pembatal keimanan. Pembatal amal. Nah, ini ketentuan. Ikhwatal iman. Keutamaan dari sedekah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana sedekah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari hal-hal yang akan dapat merusak dan menggugurkan sedekah kita, barulah kita dapat. Ya, ini berlaku di setiap amal. Maka begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada ketentuan-ketentuan dan inilah inti dari tema pembahasan kita terkait tentang qawaid, yaitu ketentuan-ketentuan, aturan main, SOP-nya di dalam agama kita, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang serampangan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti ala premanisme, bukan. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan kaidah-kaidah berdasarkan dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta tauladan dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita terkait dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang saya janjikan pada sesi yang pertama, ada sebuah ayat yang keliru difahami oleh sebagian kaum muslimin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
alaikum anfusakum. Ya. Alaikum anfusakum. Kata Allah, waspadalah pada diri kalian. Allah menghimbau orang-orang yang beriman. Lalu Allah katakan, waspada diri kalian. La yadurrukum man dhalla idhah tadaitum. Tidak ada pengaruhnya pada kalian, ya, orang-orang yang sesat setelah kalian mendapat hidayah. Allah mengatakan, waspada kita yang harus kita perhatikan itu, kata Allah, apa? Diri kita. Kalau ada orang yang tersesat, setelah kita mendapatkan hidayah, maka itu enggak ngaruh kepada kita. Allah mengatakan, ilallahi marji'ukum. Kepada Allah lah kita kembali. Fayunabbi'ukum marji'ukum jami'a. Semua kita akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Nah, ayat ini, ikhwatal iman, sebagian memahami bahwasanya ayat ini menyuruh kita untuk hanya bertugas memperhatikan diri kita. Bagaimana kita memperbaiki diri kita. Ya. Yang penting itu, yang utama itu adalah diri kita. Ngapa kita peduli kepada orang? Seperti tadi malam juga saya singgung, saya katakan, alasan kita sering kita mengatakan, udah biar aja. Toh kubur kita masing-masing. Kan gitu. Sehingga kita tidak terpanggil untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Mengajak saudara kita kepada kebaikan. Mengingatkan saudara kita, melarang dia, mencegah dia dari kemungkaran, dari keburukan. Ya? Toh kita tidak akan ditanya tentang amal mereka. Kita kubur masing-masing. Masing-masing kita yang akan ditanya malaikat. Masing-masing kita yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berdalil dengan ayat ini, ya, berdalil dengan ayat ini, menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk dia merasa tidak ada kewajiban dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kekeliruan di dalam memahami ayat. Sebagaimana dasar di dalam agama kita, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu, ikutilah bagaimana kaum salaf memahaminya. Bukan menurut pemahaman kita. Tapi kita memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Lihat apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, dalam memahami ayat tersebut. Apakah seperti yang kita fahami tadi? Maka dikatakan di dalam salah satu kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, Syekh As-Sa'di berkata, rahimahullahu ta'ala berkata, ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركها وإهمالها. Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ketika diabaikan, ketika ditinggalkan, itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Bila mana kita menjaga diri kita, menggapai hidayah itu untuk diri kita tanpa kita peduli dengan saudara kita, biarkanlah dengan alasan bahwasanya kubur masing-masing, ya. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Bukan berarti ayat ini menunjukkan sikap ini tidak berdampak pada diri kita. فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ هُدَاهُ إِلَّا بِالْإِتْيَانِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Karena sesungguhnya, ya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak berpengaruh, enggak ada dampaknya kepada diri kita bila mana kita sudah mendapatkan hidayah. Nah, tidaklah seseorang dikatakan mendapatkan hidayah idza tadaitum kecuali dengan dia telah menjalankan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Jadi yang Allah wajibkan atas dirinya bukan hanya kewajiban syahadat, salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi juga di sana ada kewajiban amar ma'ruf, nahi mungkar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, tidak akan seseorang disebut mendapatkan hidayah, kecuali setelah dia menjalankan apa yang Allah fardukan dan wajibkan atas dirinya. Dan salah satu yang Allah fardukan dan wajibkan atas diri kita adalah apa? Ma'ruf, nahi mungkar. Bisa difahami sampai di situ? Ya. Jadi jangan kira ya orang-orang merasa dia sudah mendapat hidayah. Hidayah yang sebenarnya bukan hidayah jadi-jadian. Hidayah yang sebenarnya tidaklah dikatakan seseorang mendapatkan hidayah tersebut, ya. Tidaklah dikatakan seseorang telah mendapatkan hidayah sebelum dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan dan wajibkan untuk dirinya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah keliru bila orang memahami ayat tadi dengan pemahaman bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sebuah kewajiban. Ya. Betul. Ya. Ketika ini saya lanjutkan perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, na'am idza kana ajizan ala inkaril munkar biyadin wa lisani wa ankara biqalbih. Betul, kalau dia sudah berusaha dan dia tidak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Dia juga tidak bisa sesuai dengan kaidah yang nanti akan kita pelajari mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dia hanya bisa diam. Dia bisa hanya mengelus dada. Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Setelah ini terkait dengan kemampuan dia, barulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika dia hanya mampu hal yang paling minim, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah, bila ini dia jalankan, barulah dia la yadurrukum man dhal. Barulah tidak ada pengaruh kepada dia, tidak ada dampak pada dia kesesatan orang-orang yang sesat tersebut. Artinya, setelah dia ukur, mungkin dia tidak mampu, dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak mampu. Atau bila mana dia amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini tidak akan menghilangkan kemungkaran tersebut. Justru akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka dia diam. Maka dia diam tersebut, dia ingkari dengan hatinya. Ini tidaklah mempengaruhi kesesatan orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Nah, inilah yang ingin kita pelajari ikhwatal iman. Barometer dan timbangan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kaum muslimin ikhwatal iman, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan sebelum kita masuk ke dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di mana bisa kita katakan al-ulama muttafiquna. Para ulama sepakat. Konsensus para ulama ala anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibun la qadril istita'ah. Para ulama sepakat bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar apa hukumnya? Wajib. Kalau kita katakan sesuatu hukumnya wajib, maka hal itu berpahala kita melakukan
dan kalau kita tinggalkan maka kita berdosa. Ya, akan tetapi kewajiban ini sesuai dengan kemampuan kapasitas diri kita masing-masing. Sebagaimana kewajiban-kewajiban lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan bebani kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, Nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Nanti kita akan mengupas ya ketentuan di dalam mengingkari kemungkaran dengan tangan ini. Ini kerjaan siapa? Ini tugas siapa? Ini wewenang siapa? Nanti kita akan detailkan pembahasan ini. Artinya, kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Kalau dia bukanlah orang yang mampu mencegah kemungkaran yang terpampang di hadapan matanya ini, dia tidak mampu mencegahnya dengan tangannya, maka kata Nabi SAW, fabilisani, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kata Nabi SAW, kalau dia tidak mampu, cegah dengan hatinya. Dan di ujung hadis Nabi SAW mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, di sini adalah dalil yang menegaskan dan dijadikan dalil oleh para ulama sehingga para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib ala qadril istita'ah. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita memasuki kaidah. Kaidah penting di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah kita memahami dan mengetahui hukum amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu tadi kita katakan hukumnya wajib ala qadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, dalam maratib al-inkar, dalam urutan mengingkari kemungkaran. Maka kemudian kita melihat kepada kaidah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, di mana kaidah yang pertama, asy-syar'u huwal aslu fi taqriril amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini kaidah pertama. Kaidah ini mengatakan bahwasanya asy-syar', yaitu agama, di mana sumber agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka syariat adalah pondasi dalam menetapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, kaum muslimin, artinya adalah mengajak, memerintahkan orang untuk melakukan al-ma'ruf. Apa arti al-ma'ruf? Kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar. Nahyu itu artinya mencegah atau melarang. Ya, melarang orang, menghentikan orang, mencegah orang dari apa? Dari kemungkaran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita fahami apa standar al-ma'ruf dan apa standar al-munkar. Apa standar al-ma'ruf? Yang tadi artinya tadi kita sudah paham, al-ma'ruf artinya kebaikan.
Apa standar al-munkar, kemungkaran, keburukan? Apa standarnya? Apakah standarnya pikiran kita? Sehingga pikiran kita lah yang mengukur ini baik, ini buruk. Apakah perasaan kita? Apakah kepentingan kita? Maka hati-hati. Antum selalu dalam bahasan amar ma'ruf nahi mungkar ikhwatal iman, selalu antum juga kembangkan istilah amar ma'ruf nahi mungkar ini ada di dalam kerangka besar dakwah. Ya, apapun. Termasuk di dalam apapun perjalanan dakwah kita. Apakah itu di dalam pendidikan? Apakah itu di dalam kajian-kajian ilmiah seperti ini atau halaqah-halaqah? Apapun. Termasuk di dalam memfasilitasi sarana-sarana ibadah. Ya? Karena seperti yang digerakkan oleh yayasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan menjaga yayasan dan orang-orang yang al-qaimina fiha. Ya, ini adalah bagian dari dakwah. Ini semua termasuk di dalam kerangka besar dakwah. Nah, di sana ada bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Apa hal-hal yang harus kita tetapkan, ya, yang menjadi acuan dan dasar sehingga kita katakan ini ma'ruf, ini mungkar. Maka selalu ikhwatal iman, setiap kita membaca istilah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, antum lihat wadah besarnya adalah dakwah secara umum. Nah, salah satu dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum kita lanjutkan, ikhwatal iman, dua hal ini, amar ma'ruf nahi mungkar, dua hal ini adalah dua hal yang harus selalu ada di dalam dakwah. Kenapa saya garis bawahi ini? Karena ada orang-orang yang mengatasnamakan dakwah, ya, dia hanya memakai ibaratnya, ini dua senjata yang tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Kenapa saya garis bawahi ini? Karena ada orang-orang yang mengatasnamakan dakwah, mengusung dakwah, dia hanya pakai satu. Ya, dia hanya pakai satu. Ajak saja orang itu kepada kebaikan. Ya, jangan tegur kemungkaran yang masih ada pada dirinya. Artinya mereka hanya berhenti pada amar ma'ruf. Sementara dua hal ini adalah dua hal yang digunakan di dalam Al-Quran dan dalam agama kita. Dalam hadis Nabi SAW. Ada amar ma'ruf, kemudian apa? Nahi mungkar. Dan dua-duanya berkaitan. Nah, kembali ketika orang-orang mulai menjauh dari tuntunan metode dakwah Rasulullah SAW, mulailah mereka apa? Mulailah mereka memodifikasi dengan mereka mengatakan seolah-olah mengklaim diri mereka lebih tahu dari Rasulullah SAW, seolah-olah mereka mengatakan diri mereka lebih hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dia katakan, yang penting ajak aja orang. Jangan biarkan aja. Walaupun terlihat kemungkaran di hadapannya, jangan katakan. Jangan tegur dia. Kenapa? Lari orang nanti. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini metode dakwah yang salah. Maka perlu kita garis bawahi, dua hal ini adalah dua hal yang bersamaan. Tapi jangan dilakukan dengan serampangan. Makanya perlu kita belajar apa kaidahnya. Nah, kaum muslimin, kaidah yang pertama, standar untuk melihat apakah sesuatu itu al-ma'ruf
apakah sesuatu itu al-munkar? Apa standarnya? Dari mana kita melihat? Bukan dari pandangan kita. Bukan dari akal kita, bukan dari perasaan kita, tapi berdasarkan asy-syara'. Tapi berdasarkan syariat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah al-ma'ruf, hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka itu adalah al-ma'ruf. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi malam juga kita katakan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan, yang dibawa oleh para nabi, yang paling utama dan puncak dari al-ma'ruf adalah at-tauhid. Berdasarkan syariat. Puncak dari al-ma'ruf dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan. Antum sebutkan. Apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah al-ma'ruf yang kita diperintahkan untuk mengajaknya. Yang kita diperintahkan untuk mendakwahkannya, menyampaikannya. Tetapi ingat, ya, al-ma'ruf itu tidak berada di satu level yang sama. Juga bertingkat-tingkat. Nanti kita akan sampai pada kaidah taqdimul aham fal muhim. Mesti kita mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Ini penting. Tapi jangan dahulukan ini dari hal yang lebih penting. Itu juga masuk dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, poin yang pertama yang ingin kita fahami adalah standar untuk mengukur al-ma'ruf itu dan mengukur al-munkar itu adalah asy-syara', adalah syariat. Bukan perasaan, bukan kebiasaan. Tapi dasarnya adalah syariat. Ketika kita katakan, ini adalah sesuatu yang baik. Ini baik. Apa alasan kita dan apa dasar kita? Apa argumen kita? Sehingga kita katakan itu baik. Harus ada dalil. Harus memicu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Itulah syariat. Benarnya kita melihat kepada kebenaran dalil, sihhatul adillah, dan benarnya kita melihat kepada sihhatul istidlal. Benarnya di dalam cara memahami dalil. Kita coba lihat ayat yang tadi. Tidak diragukan kebenaran ayatnya, karena itu Al-Quran. Alaikum anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, waspadalah kalian terhadap diri kalian. Sihhatul adillah, tidak ada kita yang berani mengatakan ini dalilnya tidak sahih. Kenapa? Ini mutawatir, ini ayat Al-Quran. Tidak diragukan kesahihannya. Namun, kaum muslimin, ada langkah kedua. Sihhatul istidlal. Benar cara penempatan dalil. Makanya kalau kita pahami dengan kekeliruan tadi, itulah yang terjadi. Sehingga kita tutup mata dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita merasa tugas kita hanya memperhatikan diri kita. Nah, maka syara' sumber agama kita Al-Quran dan hadis itu mesti kita lihat di dalam pendalilannya pada sihhatul istidlal, sihhatul adillah, benar dalilnya, dan yang kedua sihhatul istidlal, benar penempatan dan pemahaman dalilnya. Ini sangat penting. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita
kunci bahwasanya kebaikan itu ditimbang dengan syara' dan keburukan itu ditimbang dengan syara'. Kebaikan ditimbang dengan syariat yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan begitu juga kemungkaran. Ketika kita katakan ini mungkar, maka itu juga ditimbang dengan syara', yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini kaidah yang pertama. Jangan kita amar ma'ruf nahi mungkar ya pada sesuatu yang tidak memiliki dasar pada syariat agama kita. Kita ajak orang pada sesuatu, sementara sesuatu yang kita ajak orang tersebut, yang kita sampaikan itu bertentangan dengan syariat. Maka ini bukan amar ma'ruf namanya. Yang kita ajak orang itu bukan kepada al-ma'ruf. Nah, standar untuk mengetahui dan mengenali mana yang ma'ruf itu, lihat, adakah dalilnya? Benar enggak penempatan dalilnya? Seperti itukah salafil ummah memahaminya? Begitu juga kemungkaran. Jangan kita menganggap sesuatu yang sebenarnya itu bukan kemungkaran, tapi kita menganggap itu kemungkaran. Kita menganggap itu kemungkaran. Sebenarnya itu bukan kemungkaran. Tapi kita menganggap itu kemungkaran, kemudian kita tegur orang. Enggak boleh ente begitu. Apa contohnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya, mungkin antum pernah mendengar ada ulasan pembahasan pernah dikupas tuntas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad terkait tentang hukum apa namanya nih? Kita duduk dengan kaki ke depan ini. Selonjor dengan kaki kita menghadap kiblat. Antum kalau di Masjid Nabawi antum duduk begitu, selonjoran begitu, ya, nanti akan ada orang apa negur kakinya. Dia tegur. Kenapa? Karena dia menganggap ini tidak boleh. Masa kaki kita menghadap ke kiblat? Benar tidak ini sebuah kemungkaran? Sebagian orang, saya pernah ditegur oleh orang dari face-nya terlihat mungkin dari Pakistan, antara seperti itu. Ya, dari penampilannya mungkin terlihat ya mungkin minimal dia sufi. Saya duduk begitu sambil meraja Al-Quran waktu kuliah. Lalu datang dia ditegur. Ya, saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi saya faham dia melarang. Ya, saya mau jawab, tapi gimana? Nggak ngerti, nggak nyambung. Ya, nah ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Satu contoh kadang-kadang kita mengingkari yang sebenarnya yang kita ingkari itu bukan kemungkaran. Nah, apa standarnya kita untuk menetapkan ini kemungkaran yang harus kemudian kita ingkari? Asy-syara'. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apapun di dalam al-ma'ruf dan al-munkar, barometernya untuk mengukurnya adalah asy-syara'. Ini kaidah yang pertama. Sampai di sini, poin kaidah pertama ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan kaidah kedua, ini betul-betul kita mesti faham dengan rangkaiannya. Ya, saya rasa kita bisa fahami. Khususnya ya, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah beri hidayah kita faham bahwasanya agama kita berdasarkan dalil. Kita faham itu. Maka tinggal kita cross check dalilnya. Ya, dan kita lihat inilah kaidahnya. Bahwasanya barometer mengukur al-ma'ruf dan al-munkar itu adalah asy-syara'. Kaidah yang kedua. Al-ilmu wal basirah. Al-ilm wal basirah
bihaqiqatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebelum kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ikhwatul iman, ya, maka kita harus berilmu. Kita harus faham, mengerti dengan hakikat al-ma'ruf yang kita ajak orang melakukannya, dan mesti kita faham dan mengerti hakikat kemungkaran yang kita cegah orang darinya. Maka syarat yang kedua, kaidah yang kedua, al-ilmu wal basirah. Berilmu. Bihaqiqatil ma'ruf, ya, bihaqiqatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Maka seperti tadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita melihat, sebelum kita mencegah orang, mengingatkan orang dari ini sebuah kemungkaran. Mencegah orang dari sebuah kemungkaran. Maka pelajari dulu, fahami dulu. Apa dalilnya? Betulkah ini kemungkaran? Dan fahami hukumnya. Harus kita berilmu, ikhwatal iman. Lihatlah bagaimana amar ma'ruf nahi munkar serampangan yang orang-orang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak memiliki ilmu. Inilah yang membuat kacaunya dakwah. Munculnya orang-orang dan tampilnya orang-orang yang tidak berilmu. Dakwah dijadikan dagelan, dakwah dijadikan main-mainan, bahkan dakwah dijadikan seperti ale-ale. Ini bukti bahwasanya orang yang masuk dan terjun ke kancah dakwah tersebut tidak membekali dirinya dengan ilmu. Tidak membekali dirinya dengan ilmu. Belum lagi nanti akan masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini adalah bagian daripada dakwah. Maka kewajiban kaidah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang kedua, yaitu kewajiban kita sebelum melakukan itu dengan ilmu wal basirah. Ini bagian yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari memberikan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab yang menunjukkan tentang kewajiban ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Maka sebelum kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, pelajari dulu. Berilmu kita dulu dengan itu. Jangan serampangan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kita mengatakan apa yang kita tidak berilmu tentangnya. Ingat, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat apa yang kita sampaikan itu. Apa yang kita dengar dan hati kita dan pandangan mata kita. Apa yang kita lakukan itu nanti kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Maka kaidah yang kedua, ikhwatal iman, sekali lagi haruslah orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu berilmu bihaqiqatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita berilmu. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ma'rifatu syuruti ingkaril munkar. Ini kaidah yang ketiga. Yang ketiga, mengenal syarat-syarat di dalam mengingkari kemungkaran. Ma'rifatu syurut ingkar al-munkar. Sekarang fokus kita kepada ingkar al-munkar. Ketika terjadi kemungkaran.
Kita sadar, kita harus peduli untuk menyelamatkan agama kita dan menyelamatkan umat dari kemungkaran tersebut, maka kemungkaran itu harus dihentikan. Ya, maka kemungkaran itu harus dihentikan. Namun, ketika kita ingin menghentikan kemungkaran itu, kenali dulu apa syaratnya. Kenali dulu apa syaratnya. Yang pertama, ikhwatal iman, at-tahaqquq min kaunihi mungkaran. Pastikan dulu, betul enggak itu adalah sebuah kemungkaran. Pastikan dulu. Jangan kita mengingkari dan kita anggap itu kemungkaran, padahal sebenarnya itu bukan kemungkaran. Ini syaratnya. Maka syaratnya adalah pastikan. Pastikan kalau itu adalah benar-benar mungkar. Bagaimana cara kita memastikannya? Tadi kaidah yang pertama. Apa standarnya? Asy-syara'. Maka mesti kita at-tahaqquq. At-tahaqquq memastikan. Betul enggak ini kemungkaran? Karena bisa jadi kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, ya, kita salah. Kemungkaran yang kita ingin cegah itu mungkar menurut kita. Padahal kita bukan standar. Standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan fahmi salafil ummah. Ini hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam prinsip agama kita. Maka cross check dulu. Pastikan dulu. Betul enggak ini sebuah kemungkaran? Sebelum kita mencegahnya. Sebelum kita mengingkarinya. Ya. Sebelum kita mengingkarinya, pastikan dulu. Apakah betul ini sebuah kemungkaran atau tidak? Beginilah kaum muslimin, para ulama berhati-hati. Ya. Jangan antum kira, makanya ini dia. Perlunya ilmu. Ndak serampangan, ndak sembarangan orang-orang, ya, yang terjun di dalam kancah dakwah itu. Perlunya ilmu. Perlunya dia belajar. Setelah dia belajar, setelah dia berilmu, tahu dia dalilnya, langsung action kah? Belum. Mesti ada at-tahaqquq. Mesti apa lagi langkahnya? Mesti dia pastikan. Jadi ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang gampang seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian orang. Maka mesti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu ini kemungkaran. Kan Allah mengatakan begini, kan Allah mengatakan begini. Tapi apakah para ulama sepakat? Ini perlunya kita untuk apa? Perlunya kita untuk at-tahaqquq. Apa itu at-tahaqquq? Memastikan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ketika kita di dalam dakwah itu, ya, itu bukan hanya sekedar kita baca sekilas. Tapi baca. Coba lihat referensi yang lain. Itu dia. Karena bukan hanya sekedar kita tahu, oh ini dengar dalilnya begini, rasanya ada begini dalilnya. Tanpa kita cross check. Oh ini hadis dari Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Seorang talibul ilmi, bukan hanya sekedar dia baca buku, bukan hanya sekedar dia baca buku, lalu kemudian dia apa? Dia lihat, oh ini Bukhari. Lalu dia berani mengatakan ini hadis Bukhari. Enggak. Seorang talibul ilmi sejati, seorang dai sejati. Begitu dia lihat, ini katanya di dalam buku ini Bukhari. Antum ambil itu Sahih Bukhari. Betul enggak? Betul enggak?
Apalagi kita di zaman ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi di zaman ini. Ada seorang masyayikh menukilkan kisah di dalam kehidupan seseorang. Dan itu tercermin di dalam biografinya. Ya. Dia adalah orang yang dalam hidupnya begini. Ya. Dalam hidupnya begini. Apa artinya? Hitam putih. Cepat berubah. Ini orang zaman dahulu. Ya. Yang bertemu dengan para khulafa. Di awalnya dia adalah orang yang baik. Bahkan dia tercatat sebagai seorang muadzin. Dia seorang yang baik dan terkenal sebagai seorang muadzin. Lalu terjadi, ya, antum lihat. Terjadi, ya, kita ambil saja saat terjadinya fitnah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman ibnu Affan. Dia adalah orang yang baik. Bahkan dia seorang muadzin yang dikenal saleh. Tapi begitu terjadinya fitnah Utsman ibnu Affan, sampai akhirnya terbunuh khalifah, yaitu Utsman ibnu Affan, menantu Nabi SAW. Ya, ketika itu dia berada dalam barisan orang-orang yang terpengaruh pada fitnah tersebut. Lihat, yang tadinya dia begini, ketika terjadi fitnah pemberontakan kepada Utsman sampai terbunuhnya Utsman, dia jadi begini. Jadi buruk dia. Tsumma taba. Ya. Bagaimanapun setelah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, khalifah sudah terbunuh, dia sadar. Tsumma taba. Lalu dia tobat. Tobat dia. Baik lagi. Setelah Utsman terbunuh, siapa jadi khalifah? Ali bin Abi Thalib. Muncul lagi orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal dia sudah baik, sudah tobat. Lalu kemudian terbawa lagi dia kepada fitnah sehingga memberontak kepada Ali. Dia jadi begini lagi. Dan akhirnya dia masuk di dalam orang-orang yang menyatakan diri mereka keluar dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Artinya dia bergabung dengan orang-orang Khawarij. Lihat. Tsumma taba. Kemudian apa lagi? Sadar dia lagi. Sadar dia. Tobat dia lagi. Terus apa lagi? Setelah terbunuhnya Umar ibn Khattab, sebagaimana hadis Nabi SAW, gelombang fitnah datang silih berganti. Mulai dari terbunuhnya Utsman, ya, sampai kemudian fitnah pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan munculnya Khawarij. Terjadi beberapa fitnah di kalangan kaum muslimin. Ujian-ujian besar. Terjadi peperangan Ma'arakatul Jamal dan peperangan-peperangan yang terjadi tercatat di dalam sejarah. Nah, orang ini kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dia begitu terus. Ya, makanya saya umpamakan tadi seperti ini. Terbawa. Ya, begitu orang heboh begini, begitu orang heboh, lalu dia ikut. Sadar lagi. Terjadi lagi gelombang. Masuk lagi. Begitu terus hidupnya. Tidak letih-letih. Ya, sehingga kadang-kadang baik. Ya, begitu terjadi fitnah, ikut lagi.
Itu terus yang dia lakukan. Ini ada tipikal orang-orang seperti ini ada. Orang-orang tipikal seperti ini ada, itu buktinya. Ini salah satu tipikal yang dikatakan kalau orang kita mengatakan apa? Tidak tetap pendirian. Apa istilahnya? Beliang-beliang ditebuki. Kemana angin bertiup. Ini orang yang tidak punya identitas diri. Yang tidak punya jati diri. Ya. Sampai akhirnya bolak-balik dia ini ke muslimin. Ya. Itu sampai pada peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW. Lihat. Selalu ikut di dalam gelombang fitnah tadi. Setelah itu sadar, setelah itu begini. Disitulah pentingnya ilmu. Dan disitulah ikhwatal iman. Ya, begitu dikupas oleh para ulama. Kenapa ini? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Inilah tipikal orang-orang yang tidak mengambil ilmunya ya, dari sumber yang tepat dan baik. Dari sumber yang baik. Tidak belajar ilmu ini dari dasarnya yang baik. Dan tidak belajar kepada ahlinya. Sehingga apa? Sehingga dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak teguh pendiriannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, antum akan perhatikan dan lihat. Sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah, ya, dia akan berubah-ubah. Kemana angin berhembus, kesanalah dia menghadap. Tidak punya prinsip dalam wala wal bara. Tidak punya prinsip dalam kepada siapa dia berpihak. Tidak punya prinsip dengan siapa dia berkumpul. Jadi tergantung kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah cuaca. Tergantung arah angin. Kadang-kadang bersama ini, ya, ketika orang-orang haraki berada di puncak kekuasaan pemimpin, maka mereka bertuduh di bawah payung orang-orang haraki. Nanti diingatkan oleh kawan-kawan yang sayang kepada dia, sadar. Bergantilah payung tadi, berubah warna. Ketika payung itu warnanya oranye, dia berteduh di bawahnya, lalu suatu saat payung itu berganti. Bisa jadi berganti warna merah, bisa jadi berganti warna yang lain. Dia akan berteduh di situ. Tidak jelas arahnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini apa sebabnya? Ini apa sebabnya? Dikaji oleh para ulama. Kenapa ada orang yang begini? Ya, dan itu tidak menutup kemungkinan. Itu bisa terjadi pada diri kita. Maka selamatkan diri kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jauhi dan hindari apa yang menjadi penyebabnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa penyebabnya? Inilah tipikal orang-orang yang tidak mengambil sumber ilmu dari sumber yang baik dan tepat. Tidak duduk permasalahan ilmu itu bagi dia, tidak. Semuanya ngambang. Ya? Sehingga inilah yang menodai warna dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ya? Sehingga mereka tidak punya prinsip tadi. Tidak memiliki identitas. Kemana angin bertiup, ke sana dia akan condong. Kemana warna yang dominan, maka dia akan melebur dengan warna tersebut. Orang yang tidak punya jati diri. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh para ulama, terutama kita yang hidup di zaman ini.
seperti seorang mufti berbicara tentang agama begini-begini. Dari mana sumbernya? Saya lihat di Twitter. Apa itu sumbernya? Saya tanya ke Syekh. Awak kira nanya ke Syekh Abdul Muhsin Abbad, Syekh Ibrahim Ruhaili. Rupanya nanya ke Syekh Google. Sumbernya nggak jelas. Ada tuh di posting orang di Facebook. Siapa yang posting? Begitu dilihat yang posting apa? Rupanya Ijal. Indak Jaleh. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Maaf ya kalau ada nama itu kebetulan. Kalau ada kesamaan itu kebetulan. Ya. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Maka belajarlah kita, kembalilah. Bahkan tadi malam kita duduk dengan kawan-kawan. Juga saya ingatkan, ya, sesungguhnya sarana dakwah media, ya, ini adalah untuk kita menyampaikan apa yang tidak sampai, ya, menjadi media ini, dakwah media ini, ikhwatal iman, ini tak ubahnya seperti kabel saja. Nyambung. Sumbernya di mana? Sumbernya majelis ilmu seperti ini. Apa yang kita sampaikan di majelis ini sampai ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Bahkan info dari teman-teman kita di media, Najia, dia sampai ke suatu tempat di mana katanya di puncak bukit. Orang berkebun di situ, ya. Dia katakan dia tiap hari dengarkan radio, jelas radio di situ, Pak Jimmy. Ya, ini media untuk menyampaikan. Tapi sumbernya mana? Inilah dia majelis. Datang ke Masjid Umar bin Khattab, kan gitu. Makanya jangan pernah kita melupakan dan menganggap media ini sebagai pengganti. Ini hanya, media hanya pendukung, bukan pengganti. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita tidak memahami kebutuhan kita akan ilmu itu, kita menganggap media ini sebagai pengganti. Ya. Ini media, ini hanya pendukung. Banyaknya orang-orang sekarang lihat. Sudah mulai majlis-majlis ilmu sepi. Kenapa? Dia merasa dia sudah menuntut ilmu. Dari mana? Dari media. Keliru. Dan subhanallah, ikhwatal iman. Subhanallah. Ya. Kita harus tetap istiqamah pada apa yang diajarkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermajlis. Lihat bagaimana keberkahan hadir di majlis ilmu. Karena bagaimanapun ya, ketika kita melupakan apa yang seharusnya, ini tidak akan mendatangkan dan mengantarkan kita kepada hasil yang diharapkan. Makanya diingatkan oleh para ulama terkait tentang ngambangnya banyak permasalahan. Seringnya hati kita terbolak-balik seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak mengambil dari sumber yang seharusnya. Maka hati-hati, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Waspada terhadap diri kita. Ya. Kenapa? Karena hal ini bukan hal yang serampangan. Lihat bagaimana telitinya para ulama. Ketika kita tahu ini sebuah kemungkaran. Ya, haruskah dan bolehkah kita langsung mengingkarinya? Tunggu dulu. Ada step berikutnya. Mesti kita tahakkuk. Memastikan. Pasti enggak ini. Bisa jadi ini kemungkaran menurut pandangan sebagian ulama. Karena nanti kita akan masuk kepada kaidah tidak boleh mengingkari ya
kemungkaran menurut pandangan sebahagian ulama di dalam masalah khilafiyah. Mungkin kita memandang ini kesalahan atau kemungkaran. Tapi kalau ranahnya di situ adalah ranah ikhtilaf, yang para ulama berbeda pendapat di dalam masalah itu, di dalam masalah-masalah yajuzu fihil khilaf, yang layak dan pantas para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, maka itu bukan kemungkaran yang boleh kita ingkari. Nanti kita akan sampai pada kaidah itu. Maka pentingnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita untuk tabayyun, kita untuk tahakkuk. Setelah kita tahu, cross check lagi. Jadi artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini harus pengetahuan kita tadi, dasar kita tadi minimal lewat 2 kali penyaringan. Nah, itulah istilahnya. Maaf, ini bukan iklan. Harus lewat 2 kali penyaringan. Biar jelas kemurniannya. Kenapa? Karena ilmu itu tidak segampang semudah yang antum kira tadi. Hanya cukup ya main, ambil, lihat, kemudian kita fahami. Kita buka, ngambil dari media, inilah yang akan terjadi. Ngambang permasalahan itu banyak. Tidak duduk pemahaman dan ilmu itu. Apalagi ke depannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kemajuan teknologi. Ya, bisa saja yang ada di media itu sesungguhnya bukan sesuatu yang kita katakan. Bisa saja sekarang, hari ini, seseorang bisa membuat Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, membuat Syekh Saleh Al-Fauzan ceramah dengan suara beliau, dengan mimik beliau, mengajarkan apa? Mengajarkan tahlilan, ya, mengajarkan hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Bisa enggak itu di media hari ini? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kita kembali kepada seperti apa. Makanya jangan kita menganggap media itu sebagai pengganti. Media itu hanya pendamping. Jangan jadikan alasan antum untuk jauh ya dari majelis ilmu, pamit dari majelis, cuti dari majelis ilmu, apalagi pensiun dari majelis ilmu, hanya beralasan apa? Ada kok online-nya. Sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, media bukan pengganti, tapi apa? Pendamping. Nah sekarang yang kita katakan tadi, banyak nggak terjadi? Banyak nggak terjadi? Banyak. Hati-hati. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Gelombang fitnah itu akan semakin besar dan semakin cepat. Makanya Nabi SAW katakan apa di akhir zaman? Apa yang terjadi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita. Break dulu. Baik. Sampai di sini kita break dulu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.